شفى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وهو الأمي الذي علم المتعلمين والفقير الذي بعث أمان في قلوب اليائسين واليتيم الذي قاد السفينة البشرية من محيط أشمة الله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Mungkin beberapa yang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita keimanan, baik nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada subuh hari ini, Allah izinkan kita untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu melakukan salat subuh berjamaah. Jangan lupa salawat dan salam curah dan limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah pada subuh hari ini kita akan mendengarkan nasihat ceramah daripada guru kita semua, Syekh Muhammad Ali Hakim. Tapi sebelum itu, izinkan kami sebentar untuk memperkenalkan lembaga kami. Kami dan tim dari Yayasan Al-Hijrah Peduli Indonesia. Kami memiliki 4 program mingguan di lembaga kami. Lembaga yang berfokus pada kemanusiaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satunya dari program kami, 4 program unggulan. Yang pertama ada program Peduli Sudan. Karena kita mengetahui kondisi di sana begitu krisis juga. Kemudian yang kedua ada program pembangunan masjid. Jadi kita mengusahakan untuk membangun masjid di daerah yang terjadi bencana, khususnya di Sumatera dan di Aceh. Kemudian yang ketiga kita ada program penghafal Quran. Jadi kita mensupport para penghafal Quran yang berada di pelosok negeri. Kalau kita di kota mendapatkan Al-Quran sangat mudah, berbeda dengan teman-teman kita yang berada di pelosok negeri yang mendapatkan Al-Quran saja susah. Maka program ini kami hadirkan buat mereka dalam membantu proses dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah program Sumber Harapan di Gaza Palestina. Dan ini program yang kami khususkan di bulan Ramadan ini untuk membangun sumber harapan di Gaza Palestina. Karena memang kebutuhan air di sana begitu kuat sekali, membutuhkan air yang sangat banyak. Maka program kami pada Ramadan kali ini adalah membangun sumber harapan di Gaza Palestina. Dan alhamdulillahnya kabar gembiranya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat, dulu saya di Ramadan tahun kemarin pernah kesini juga. Di Ramadan kemarin pernah kesini juga, dan alhamdulillah titipan donasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah menjadi satu sumber yang sudah mengalir di sana. Satu sumber sudah mengalir di sana, dan insya Allah ini adalah awal yang baik. Dan di Ramadan kali ini kita juga ingin menambah titik-titik sumber di kamp pengungsian di Gaza Palestina. Oleh karena itu kita mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berkontribusi dalam program kemanusiaan di Palestina. Nanti insya Allah ada tim kami yang mengedarkan sunduk, mengedarkan sunduk donasi yang memberikan fakta baiknya, nanti boleh dimasukkan langsung. Jadi ada tim kami yang membantu, boleh dibantu. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin memberikan hadiah terbaiknya, boleh langsung dimasukkan saja ke kantong donasi. Sambil kita berzikir kepada Allah, sambil kita niatkan juga apa yang kita keluarkan di sebuah hari ini. Semoga Allah ganti dengan kebaikan, kesehatan, dan juga kelancaran usaha kita, lancaran rezeki kita. Jadi sambil kita berzikir sama-sama ya, bapak-bapak dan ibu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha
illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada bapak-bapak dan ibu yang telah memberikan impact terbaiknya untuk program kemanusiaan di Gaza Palestina. Insyaallah hari ini kita langsung mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah dari guru kita. Seperti itu juga izin kami memperkenalkan ini yang berada di samping saya, namanya Syekh Muhammad Ali Alfi. Beliau luar biasa sekali. Menghafal dari usia 4 tahun. 4 tahun sampai 9 tahun beliau sudah menghafalkan 30 juz. Jadi di umur 9 tahun sudah hafal 30 juz. Di umur 11 tahun sudah mendapatkan sanad dari Imam Asim. Kemudian di umur 14 tahun sudah mendapatkan sanad Qiraah Asghar. Dan beliau juga merupakan juara lomba Al-Quran, juara 1 sedunia di London dan juga juara di Arab Saudi. Insyaallah hari ini kita akan mendengarkan nasihat beliau, kita akan mendengarkan tausiah beliau pada Syekh Muhammad Ali Alfi. Berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi ahlus sidqi wal wafa. Thumma amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih sehat walafiat, masih hadir. Ada kesempatan emas ini kita hadir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita maksimal melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah terima dan kabulkan amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga berkumpul di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang mungkin banyak yang tanya, yaitu kenapa kita harus membela saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Ya, banyak juga yang mikir mungkin lebih aula kita fokus saja di Indonesia dengan saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat, ya, atau di Aceh. Ya, jawabannya memang alhamdulillah Al-Faqir sudah 3 tahun bersama Al-Hijrah Peduli dan mereka alhamdulillah semua pintu-pintu kebaikan mereka alhamdulillah sudah masuk. Alhamdulillah termasuk mereka juga bantu saudara-saudari kita yang berada di Sumatera Barat. Tapi kalau saudara-saudari kita yang berada di Gaza memang keadaan mereka itu lebih berat. Dan kelompok yang berada di Gaza memang kelompok yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu usabatu min ummati atau ta'ifatu min ummati. Selalu akan berada kelompok dari umatku ala al-haqqi zahirin. Selalu bersama hak, bersama kebenaran. Li'aduwwihim qahirin. Selalu menang dan musuh-musuhnya selalu gagal, selalu kalah. La yadurruhum man khadalahum. Walaupun semuanya buat mereka kecewa, tinggalkan mereka tidak apa-apa. Masih bersama kebenaran. Masih lanjut jihad fi sabilillah. Walaupun mereka disuruh keluar dari Gaza, daripada dibunuh atau dikanak bom, tapi mereka pilih mati syahid. Tak mau tinggalkan Gaza. Ya, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Wa fi riwayah hatta yuqatila akhirukum ad-dajjal. Sampai ada riwayat sisanya dari mereka akan berperang kepada Dajjal. Ya, waktu Dajjal muncul dari Asfahan, Iran, dan ikut Dajjal 70.000 Yahud dari Asfahan. Dajjal akan menuju Baitul Maqdis, Palestina. Yang akan berperang kepada Dajjal, ya, Imam Mahdi, tapi tentaranya adalah orang-orang mujahid yang berada memang
wabil khusus yang berada di Palestina, ya, yang berada sekarang insyaallah. Maka wajib kita membela mereka, ya. Apalagi kalau kita melihat keadaan mereka, tidak ada satu musibah kecuali pasti mereka sudah kena. Kelaparan sudah sangat jelas, ya. Sekarang musim dingin, musim hujan, kita lihat video-video yang sangat seram. Sampai bayi-bayi yang baru lahir, hampir setiap hari ada bayi yang wafat dalam keadaan sudah tubuhnya sudah biru karena dingin. Mereka gak punya rumah-rumah lagi, sudah hancur semuanya. Apalagi kemah-kemah yang mereka pakai itu tidak bisa jaga dari hujan. Ya, mereka tidur dalam air, ya, kelaparan, bom, ya, semua musibah-musibah mereka karena gak bisa tidur, selalu takut. Tapi alhamdulillah kita dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Maka wajib kita membela mereka. Ini kewajiban insyaallah kita terhadap mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan tanya kita hari kiamat. Itu pasti. Kita sendiri-sendiri akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan kena hisab tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Wallahi la yu'min." Wallahi tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Sampai Rasulullah bersumpah tidak beriman. Man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu bidzalik. Barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, ya. Wa jaruhu ja'i', tetangganya lagi lapar, saudara-saudaranya lagi lapar, wa huwa ya'lamu bidzalik, dan dia sudah tahu, tapi dia masih tidak mau bantu. Berarti tidak beriman. Maka pasti kita akan kena hisab yang sangat tegas. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya sesuai kemampuan kita biar kita bantu mereka atau tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pasti wajib kita selalu berdoa buat mereka. Kita setiap waktu berdoa untuk orang yang kita cintai. Tapi mereka lebih butuh doa dari kita. Doa yang ikhlas dari hati kita. Sambil kita nangis, sambil kita bayangkan keadaan mereka yang sangat seram. Anak-anak yang enggak punya tangan, yang enggak punya kaki sekarang, yang enggak punya mata. Mereka sangat butuh doa dari kita. Pilih waktu doanya mustajab. Apalagi kita sekarang lagi di bulan suci Ramadan. Ya, setiap mau buka puasa ada doa mustajab. Jadikanlah doa itu buat mereka. Ya, itu luar biasa Masya Allah. Hanya saja doa. Sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersujud. Ya, waktu turun hujan, lagi safar, pilih waktu-waktu mustajab doa. Ya, berarti yang pertama selalu berdoa untuk mereka. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidina fi Palestin. Ya. Yang kedua, jangan bosan cari tahu tentang mereka. Jangan sampai capek. Ya. Awalnya mulai perang di 2023, hampir semua umat Islam itu semangat posting tentang mereka, cari tahu tentang mereka, cari berita-berita mereka, tapi pelan-pelan yang peduli sama mereka itu sekarang sedikit banget. Tapi sungguh yang masih peduli sama mereka sampai akhir itu orang-orang ahli iman. Yang sudah capek, tidak peduli lagi melihat keadaan mereka seperti itu, tapi tidak peduli, na'udzubillah, itu bisa jadi orang munafik, na'udzubillah min dzalik. Berarti cari berita mereka dan posting tentang mereka. Manfaatnya apa kalau kita posting tentang mereka? Pasti ada orang yang akan lihat yang kita posting. Mungkin orang itu tidak tahu keadaan mereka. Mungkin orang itu orang kaya yang mau bersedekah. Jadi kita jadi wasilah, ya. Kita jadi wasilah dan kita juga dapat pahala. Maka yang kedua itu selalu cari tahu tentang mereka dan posting tentang mereka. Yang ketiga yang sangat penting tapi banyak juga sekarang yang tidak peduli lagi itu masalah boikot. Boikot itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mikir boikot itu pilihan atau hal-hal yang termasuk mustahab. Bukan. Banyak yang mikir kalau kita boikot kita dapat pahala. Tapi kalau tidak boikot tidak ada masalah. Ternyata bukan seperti itu. Orang yang tidak boikot yang masih beli produk Israel atau negara-negara yang membela Israel, orang itu berdosa dan dosanya besar. Kenapa Syekh? Ya, karena sudah ada kan, mungkin banyak yang bilang sudah ada tulisannya halal. Berarti kenapa kita harus boikot? Ya, bukan seperti itu. Karena dari uang kita, dari harta kita, kita akan kasih persen, ya, walaupun kecil banget, tapi pasti akan masuk dari harta kita ke ekonomi mereka, dan mereka itu beli senjata-senjata, beli bom-bom dan bunuh anak-anak kita. Apakah ada di antara kita yang berani hari kiamat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, kenapa kamu bunuh anak-anak yang berada di Palestina? Bisa jadi seperti itu, wallahi. Nah, mungkin kaget ya, mustahil kita mau bunuh anak-anak kita. Ya, bisa jadi seperti itu. Pasti ada persen dari uang kita, tapi masalahnya banyak yang bilang apakah ya, walaupun apa ya, sedikit banget masa uang saya itu yang akan
hancurkan mereka atau bunuh anak-anak kita. Bukan seperti itu. Kita harus tanggung jawab diri sendiri. Nanti akan ditanya sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Hari kiamat kita akan berdiri di hadapan Allah SWT sendiri. Ya, berarti wajib kita boikot. Boikot itu seperti apa, Syekh? Jelaskan. Boikot itu kita tinggalkan. Tidak boleh kita beli produk-produk Israel atau produk-produk negara-negara yang memang sudah jelas membela Israel. Ya, bagaimana caranya, Syekh? Kita tak tahu. Ya, pusing ya. Kalau kita mikir pusing karena banyak produknya. Nah, kita kalau ada mikir makanan banyak sekali. Apalagi sabun, udul, ya. Ternyata sampai oli mobil juga ternyata termasuk. Sekarang alhamdulillah kita punya aplikasi. Ada orang baik banget luar biasa, masya Allah, buat aplikasi di Android, di iPhone. Namanya No Thanks. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkenan, silakan langsung download aplikasi itu sekarang. Namanya No Thanks, ya, No Thanks. Itu wajib download. Kenapa? Karena kalau sudah download tinggal saja cek perkudian panjang. Ketika muncul warna merah, ada tulisan nanti itu produk, sudah jelas produk itu membela Israel. Ya, seperti McD, Burger King, Air Aqua. Berarti kalau muncul warna merah, gak boleh sama sekali kita beli. Kalau beli, berdosa. Dosanya besar. Saya tanggung jawab fatwa ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muncul warna selain merah, ada dua warna lagi, ada hijau, berarti produk itu sudah aman 100%. Kalau warnanya abu-abu, berarti produk itu belum terdaftar. Masih di cek ya. Berarti download aplikasi No Thanks. Jangan tunggu sampai keluar dari masjid. Nanti akan lupa pasti lupa. Dan pasti kita malas masuk Indo, Alfamart, masih mau cari mana yang boikot, mana yang tidak boikot. Makanya itu sangat mudah pakai aplikasi ini langsung, insya-Allah. Mau belanja untuk 1 bulan, langsung bawa aplikasi, cek. Kalau sudah tahu ini misalnya Nestle, ini Air Aqua, memang sudah jelas. Tapi kalau ada produk yang memang kamu tidak tahu itu produk Israel atau tidak, tinggal saja cek barcode-nya. Tapi mungkin ada yang tanya, Syekh, saya memang sudah coba banyak produk-produk, khusus obat, karena saya lagi sakit. Ternyata yang cocok sama saya itu ada obat atau krim untuk wajah ya, khusus untuk ibu-ibu ya. Ternyata saya coba yang lokal, saya makin sakit. Sudah pergi ke dokter, gak ada yang cocok sama saya kecuali satu obat, tapi termasuk boikot. Nah, ini namanya darurat, silakan. Tapi mustahil kalau kita bilang air aqua itu darurat. Saya sedih banget kalau masuk masjid, ada kajian, dikasih saya air aqua, saya gak mau minum. Ya, banyak gantian. Kenapa harus kita makan KFC? Nah, banyak gantian. Saya itu orang dari Mesir. Kalau orang Mesir itu gak bisa datang Indonesia, gak bisa langsung makan makanan Indonesia, gak cocok. Maka yang kita tahu aja hanya saja itu kayak Pizza Hut, Burger King, McD, KFC. Saya dari awal di Indonesia makan itu. Setelah mulai perang Gaza, ya 2023, 7 Oktober, saya langsung janji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saya mati gak akan beli produk Israel atau negara-negara yang membela Israel. Sampai saat ini alhamdulillah masih tahan. Mungkin ada yang tanya, terus Syekh makan apa? Setelah saya tinggalkan makanan-makanan itu, saya sudah mulai coba makanan Indonesia. Ada yang bawa saya makan nasi Padang, makanan Padang, ternyata lebih enak wallahi, dan pilihannya lebih banyak. Ya, sampai saya alhamdulillah sekarang mampu makan semuanya. Termasuk betai, jengkol, semuanya bisa dimakan. Nah, berarti orang Arab aja mampu. Apalagi orang Indonesia, alhamdulillah. Ya, dapur Indonesia itu masya Allah luar biasa. Maka boikot itu wajib kita, insya Allah boikot. Biar Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, biar kita insya Allah termasuk orang yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu masalah kita jihad dengan harta kita. Ya, kita sama-sama pasti ada rezeki. Ya, wajib kita donasi. Kita bantu mereka dengan cara masing-masing ya, sesuai kemampuan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, man jahaza ghaziyan faka'annama ghaza fi sabilillah. Barang siapa yang membantu orang-orang mujahid fi sabilillah, bantu dengan doa, dengan sedekah, maka dia juga seperti orang mujahid fi sabilillah. Mereka lagi jihad sana, banyak korban jiwa, kita lagi di masjid, di rumah santai. Tapi karena kita bersedekah, kita juga dapat pahala orang mujahid fi sabilillah. Luar biasa masya Allah, dan itu hadis sahih. Maka marilah kita bismillah ringankan tangan kita, karena insya Allah orang-orang ahli sedekah keutamaannya luar biasa. Kalau saya bahas tentang keutamaan sedekah sampai itu sudah akan selesai. Sampai orang kalau sudah wafat, dia berharap apa? Berharap kembali lagi ke dunia untuk apa? Untuk lakukan salat, haji? Bukan. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia mau bersedekah. Tapi sebelum bersedekah,
ada dua syarat. Kalau ada dua-duanya, barusan silakan bersedekah. Tapi kalau dua-duanya tidak ada atau satu saja, jangan bersedekah. Apa itu Syekh syarat-syaratnya biar kita bisa bersedekah? Yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita punya yakin. Yakin itu harta kita gak akan kurang. Kalau lagi bersedekah tapi takut, ragu, khawatir, jangan. Lebih bagus jangan. Kenapa? Karena uang betul akan kurang dan pahalanya gak akan tepat. Wajib kita punya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya yakin, percaya kepada janjian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Rasulullah SAW bersabda, sedekah kita tidak akan pernah ambil dari harta kita, tetapi akan ditambah. Itu hadis sahih. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, wajib kita yakin. Ini syarat yang pertama biar kita bersedekah. Yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu bukan artinya wajib kita sembunyi sedekahnya. Mungkin ada orang bersedekah dan sambil ambil video, ya, niatnya dia mau motivasi untuk orang-orang lain, mau mengajak orang-orang lain juga bersedekah. Berarti ikhlas itu bil qalbi, di hati kita, ya. Ikhlas lillahi ta'ala, terserah mau sembunyi mau depan orang, yang penting niatnya lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Dan hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, harus kita faham tipu daya syaitan. Syaitan itu pas kita mau bersedekah, surat Al-Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu datang pas kita mau bersedekah buat kita takut. Ya'idukumul faqra itu buat kita takut fakir, takut miskin, takut uang kita habis. Maka orang-orang itu yang tidak punya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pas mau bersedekah dia mau bersedekah, tapi pas mau bersedekah karena enggak punya yakin, syaitan langsung ganggu. Coba lihat, tanya dulu istri, ada apa kebutuhan di rumah belum selesai, kulkasnya sudah kosong, pampers anak sudah habis, banyak alasan. Tapi orang yang sama dengan harta yang sama, ketika dia mau jalan-jalan, mau mubadzir, keluarkan banyak uang, pasti syaitan gak akan ganggu. Kenapa? Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Maka jangan sampai kena tipu daya syaitan. Marilah kita bantu saudara-saudari kita yang berada di Palestina, yang berada di Gaza, biar kita juga dapat pahala orang mujahid fi sabilillah. Alhamdulillah Al-Hijrah Peduli sekarang lagi buat air sumur yang kedua di Gaza. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan wasilah dari bapak-bapak, ibu-ibu, air sumur yang kedua juga selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan kabulkan amal ibadah kita semuanya. Jazakumullahu khairan, syakarallahu lakum ala husni istima'ikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Syekh Muhammad yang memberikan tauhid dan nasihat kepada kita. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada yang bertanya, kenapa kita di sana membangun sumur harapan? Emang bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di Gaza Palestina? Maka dari itu izinkan kami, ibu dan bapak-bapak sekalian, untuk sedikit menayangkan video keadaan di sana. Nah, ini ada satu video terlebih dahulu. Ini video pembangunan sumur yang pertama. Nah, ini sedikit sumur. Nah, ini salah satu gambaran program pembangunan sumur yang kita selesaikan di bulan Desember 2025. Ini berada tepatnya di pengungsian camp di Gaza Palestina, langsung di Gaza. Ini sedikit gambarannya. Jadi memang kebutuhan mereka terhadap air itu sangat besar sekali. Nah, makanya sumur kedua ini kami bangun karena melihat satu sumur itu tidak cukup. Ya, boleh langsung. Kenapa kita membangun sumur? Karena inilah sedikit gambaran dari Gaza Palestina. Jadi memang inilah gambaran sedikit dari Palestina yang bapak-bapak dan ibu-ibu saksikan di depan. Ini adalah Palestina sekarang.
sedikit gambaran yang berada di Palestina. Jadi semenjak daripada perang 2023 7 Oktober itu bangunan di sana hanya tersisa 20% dan itu 20% hanya reruntuhannya saja. Dan akibat dari hal tersebut itu menjadi 70% air di sana itu terkombinasi dengan racun dan juga sesuatu yang membuat air itu tidak bagus untuk dikonsumsi. Makanya kami hadir untuk membangunkan sumur karena alasan tersebut. Dan ini sedikit gambaran masjid di sana. Ini salah satu rekan kita dan kakak ini beliau di sini. Dan ini menjadi akhir daripada kajian Islam. Mereka menginginkan anak-anak di sana. Kenapa mereka belajar anak di sana? Karena target mereka adalah memutus rantai perjuangan sehingga tidak ada lagi orang yang memperjuangkan Palestina. Kalau dari sini sholat hanya di waktu tidak bersama sama terawih bisa bersama juga karena proses saya mereka sholat karena sedang di korban tersebut. Yang biasa menyiapkan makanannya, ayah yang biasa mencarikan uang untuk mereka makan. Kedua-duanya telah mati syahid dan dia hanya tinggal sendirian. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita mengira hari ini Palestina sudah aman, hari ini Palestina sudah tidak diserang, bukan seperti itu. Di sana bahkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang mereka berita tentang perdamaian, ya, perdamaian itu ternyata kondisi di sana tidak seperti itu. Bahkan kemarin ibu bapak sekalian di bulan Februari itu Israel meluncurkan ke Palestina bom yang terlarang.
yang tidak ketika diluncurkan itu bisa menghancurkan jasad kita tanpa ada bekas sedikit. Dan itu terjadi di Februari kemarin. Kenapa? Katanya ada perdamaian, tapi yang nyatanya seperti itu. Perdamaian buat siapa? Buat mereka. Karena apa? Senjata itu dirampas. Sedangkan ketika sudah dirampas, diluncurkan. Jadi pada faktanya di sana itu memang tidak baik-baik saja. Namun mereka menutupi media itu supaya berita itu tidak sampai kepada kita. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di sini kami dari Al-Hijrah Putih ini ingin mengajak ibu-ibu semua untuk sama-sama kita berkontribusi dalam pembangunan sumber di Gaza Palestina. Berhubungan kita sekarang juga berada di bulan yang luar biasa, bulan diturunkan yang Al-Quran, bulan Ramadan, bulan dilimpahkan kebaikan. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya apa yang sedekah apa yang nilainya paling utama, maka Rasulullah menjawab sedekah di bulan Ramadan. Tetapi ketika kita melihat saudara-saudara di Palestina dan di Gaza, saya juga teringat dengan salah satu hadis Nabi yang mana ketika itu Nabi dimintakan fatwa, aftina di Baitul Maqdis, berikanlah fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang sekarang Palestina. Dijawab, Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis adalah tanah mahsyar yang kita kelak akan dikumpulkan di hari akhir untuk dihisab, wal mansyar, dan adalah tempat kita untuk dibangkitkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak coba kita berpikir sejenak. Bayangkan kalau kelak nanti kita dikumpulkan, kita dibangkitkan di tanah yang pernah kita pertahankan. Luar biasa kan? Luar biasa sekali. Bayangkan kita dibangkitkan nanti dan dikumpulkan nanti di tempat yang mana kita telah membelanya, di tempat yang mana kita telah berkontribusi di dalamnya. Kita pernah membangunkan sesuatu di sananya. Kita pernah membangunkan sesuatu di sana. Misalkan kita membangun sumur, bayangkan tempat itu bersaksi atas kebaikan. Jadi itu berkelas. Jadi oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, izinkan kami mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk yuk kita sama-sama berkontribusi dalam pembangunan sumur yang kedua ini. Insya Allah ketika sumurnya sudah mengalir, maka pahalanya akan terus juga mengalir kepada kita. Karena memang ini adalah sedekah jariah yang pahalanya tidak akan terputus ketika itu bersih bisa digunakan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan kami mengajak sekali lagi kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang ingin berkontribusi bersama kami untuk membangun sumur yang kedua. Jadi nominalnya kalau bapak-bapak ini satu sumur di Gaza Palestina itu karena banyak sekali tantangannya, juga banyak sekali halangannya. Jadi satu sumur itu bisa dibangun dengan berpuluh-puluh kali lipat daripada di Indonesia. Sekitar kemarin sumur yang pertama itu habis 340 juta. Maka di sumur yang kedua ini juga kami ingin mengajak, tapi kita berkontribusi dengan apa yang kita bisa. Saya tidak mengajak 100 juta, tidak mengajak 200 juta, tidak mengajak 10 juta. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berkontribusi bersama kami untuk membangunkan sumur yang kedua di Gaza Palestina, insya Allah dengan nominal 2 juta rupiah. Dan kita akan memberikan apresiasi, akan memberikan hadiah, akan memberikan kenang-kenangan. Sengaja kami memberikan gambar Palestina. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak melihat ini dipajang di rumah, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa merenung bahwa semua saya telah berjuang membangun sumur di Gaza Palestina. Maka dari itu saya sekali lagi mengajak ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang siap membangunkan sumur di Gaza Palestina dengan nominal 2 juta rupiah. Insya Allah nanti kita akan berikan hadiah. Ada kiranya dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang siap berkontribusi bersama kami menyumbangkan infak terbaiknya 2 juta rupiah untuk patungan pembangunan sumur yang kedua di Gaza Palestina. Boleh langsung. Ada uangnya tidak harus sekarang, uangnya tidak harus minggu sekarang, uangnya juga tidak harus bulan sekarang. Yang penting diniatkan kita mau membantu saudara-saudara kita yang berada di Gaza Palestina. Ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada boleh langsung ajukan tangan atau bisa langsung ke depan. Nanti insya Allah hadiahnya akan diberikan langsung oleh Syekh Muhammad Ali. Ada yang siap? Ibu-ibu dan bapak-bapak siap berkontribusi buat pembangunan
sumber di Gaza Palestina. Sekali lagi saya ingatkan, ini hanya perlu diniatkan saja, niat saja. Tidak harus hari ini, tidak harus minggu ini. Yang penting diniatkan. Mau minggu depan, mau bulan depan, yang penting niatnya saja dulu. Setiap ada niat pasti ada jalan. Ada yang siap, Bapak, Ibu, kita sama-sama niatkan untuk pembangunan sumber yang kedua ini. Boleh Ibu langsung ke depan? Oh enggak, di situ saja, Masya Allah. Tim tolong dibantu. Takbir dulu, Pak. Takbir. Oh. Ada di antara bapak-bapak yang mau berkontribusi juga untuk patungan pembangunan sumur dengan nominal tersebut 2 juta rupiah. Tidak harus hari ini, tidak harus minggu ini. Ada yang siap? Yang siap boleh langsung ke depan. Yang siap boleh langsung ke depan. Kesini langsung. Insya Allah nanti diberikan langsung oleh Syekh Muhammad. Yang siap? Bapak, Ibu, Insya Allah ini menjadi pahala bagi kita, ini menjadi amal jariah bagi kita. Ibu-ibu ada yang siap lagi? Atau bapak-bapak mungkin? Saya katanya kalau 2 juta rupiah hari ini saya belum punya. Saya tapi pengen banget membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya pada program pembangunan sumur yang kedua ini. Saya punya 1 juta rupiah, boleh nggak bantu? Kira-kira ada nggak? Nah, tadi kalau 2 juta rupiah nggak ada, tapi kalau 1 juta rupiah ada. Ada yang siap mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang siap, Masya Allah, boleh bisa ke depan. Langsung dari depan. Tolong dibantu. Sudah punya syariah. Dari bapak-bapak mungkin dari ibu-ibu yang siap memberikan 1 juta rupiah untuk pembangunan, boleh langsung ke depan. Siap? Yang siap boleh langsung ke depan ya. Masya Allah. Ada yang siap lagi Bapak? Uangnya tidak harus hari ini. Jazakumullah khairan. Kalau memang kita bisa merealisasikannya, insya Allah dapat pahala. Kalau tidak merealisasikannya, kita juga dapat pahala dari yang baik. Kita niatkan kita sama-sama untuk bantu. Masya Allah. Boleh langsung depan Bapak? Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau ke depan? Pakai harusnya. Tidak. Jazakumullah khairan. Ada kiranya dari ibu-ibu yang mau ke depan atau dari bapak-bapak yang mau ke depan untuk kita sama-sama kita sama-sama patungan untuk pembangunan sumur di Gaza Palestina. Jazakumullah khairan. Mohon doa ya. Doa insya Allah. Ada yang saya lagi dari bapak-bapak, ibu-ibu dari nominal 1 juta rupiah untuk pembangunan sumur di Gaza Palestina. Sekarang saya 1 juta rupiah juga belum ada untuk hari ini. Saya ada cuma 500.000. Tapi saya pengen turunan buat pembangunan sumur di Gaza ini, boleh nggak? Boleh. Punya 500.000 juga boleh. Ada yang saya ibu bapak kasih 500.000 buat saudara kita di Gaza Palestina, boleh langsung depan. Yang saya kasih 500.000 untuk pembangunan sumur, boleh langsung depan. Masya Allah. Boleh. Ada yang saya lagi, Masya Allah. Boleh langsung depan. Diwakilkan oleh juga sama dua. Ada yang saya lagi, mungkin kita waktunya hanya sekitar 2 menit lagi, sama nanti kita ada tanya jawab dibahas saja dua saja. Masya Allah. Waktunya dibahas tidak ada 2 menit lagi. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bersama boleh
insya Allah sebelum kita tanya jawab mungkin kami masih memberikan kesempatan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Terakhir mungkin ada yang saya bagi sebelum kita tanya jawab, insya Allah 20 detik lagi ya. Kita langsung tanya jawab. Mungkin kami masih memberikan kesempatan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berkontribusi. Kalau tidak ada, maka kita langsung ke tanya jawab. Terbatas tanya jawabnya satu dari bapak-bapak dan satu dari ibu. Ada yang mau bertanya dan ada yang mau bertanya dari ibu-ibu, mungkin dari bapak-bapak boleh nanti bertanya dan langsung akan dijawab oleh Syekh Muhammad Ali. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau tidak ada, kita langsung doa. Ada yang mau bertanya dulu? Sepertinya tidak ada. Maka kita sama-sama berdoa bersama. Insyaallah yang langsung dipimpin oleh Syekh Muhammad Ali. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم يا رب كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ini sudah beberapa sekalian kajian kita di semua hari ini. Sekali lagi saya doakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah memberikan hadiah terbaik, memberikan infak terbaik kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah ganti apa yang telah dikeluarkan dengan kebaikan. Semoga Allah ganti apa yang telah dikeluarkan dengan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Dengan semoga rezeki yang dikeluarkan hari ini menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita mau foto bersama dulu boleh.